Kalau ngomongin jajanan kuliner Indonesia yang paling disukai, pasti banyak yang pilih nasi goreng dan juga sate. Dua makanan ini gak cuma digandrungi warga plus 62 aja loh. Masyarakat mancanegara pun mengacungi jempol. Di tahun 2023, nasi goreng dari Indonesia masuk ke dalam daftar 20 hidangan nasi terenak di dunia versi CNN. Bersanding dengan hidangan nasi dari negara lain seperti onigiri dari Jepang dan bibimbap dari Korea. Sementara sate pun tetap bertahan dalam 50 makanan terlezat di dunia sejak tahun 2017 versi media internasional. Nah, di dalam bumbu racikan nasi goreng dan juga sate, ada satu bumbu yang selalu hadir dan wajib ada dari kedua hidangan ini. Yup, kecap. Meski berasal dari Cina, tapi kecap di makanan Indonesia bagaikan kerak di pantat kuali alias sudah sehidup semati. Lantas, apa rahasia dari kecap yang selalu digunakan dalam makanan khas Indonesia? Apa betul kalau suatu makanan nggak pakai kecap, rasanya jadi hambar? Selengkapnya, Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Aku biasanya kecap tuh buat di tempe enak, di telur paling enak. Atau enggak kalau misalkan nasinya emang mau ada rasa dikasihin kecap juga enak. Biasanya aku pakai sambal, terus kayak ada yang berkuah, terus kayak ada sama lauk ya. Lauknya tuh biasanya pakai ikan. Ya, kecap memang identik dengan makanan kita. Gak cuma sebagai bumbu pelengkap makanan, hampir di setiap warung makan, sebotol kecap selalu bertengger di atas meja. Terserah pengunjung mau menggunakannya atau tidak, yang pasti kecap selalu tersedia. Kecap biasanya terbuat dari kedelai atau kedelai hitam. Namun ada juga kecap yang dibuat dari bahan dasar air kelapa, namun umumnya berasa asin. Sebagian kecap juga ada yang dibuat dari ampas padat pembuatan tahu. Kecap manis itu kayak jadi bumbu wajib, jadi memang kecap manis itu menambah bukan hanya kecap kayak kalau kecap asin kan hanya asin, memang ada umaminya, tapi kecap manis itu menambah lagi rasa gurihnya sehingga kayaknya hampir semua masakan kalau dikasih kecap manis itu lebih kaya rasa ya, lebih gurih gitu. Dan orang Indonesia itu seneng banget makanan yang gurih-gurih. Jadi itu menjadi bumbu wajib dan itulah yang menjadikannya dia spesial. Kecap manis adalah jenis kecap yang paling disukai masyarakat Indonesia. Selain penyedap rasa, kecap manis juga digunakan untuk menetralisir rasa pedas dan pewarna masakan. Tekstur kecap manis biasanya tebal dan sangat kental. Dan faktanya, tingkat kekentalan kecap menunjukkan komposisi kedelai beserta bahan campurannya, yakni berupa biji gandum yang telah disangrai. Jika kedelai lebih banyak, maka teksturnya menjadi lebih kental, sementara jika menggunakan biji gandum yang lebih banyak, akan menghasilkan tekstur kecap ringan dan warna yang lebih cerah. Sejarah panjang kecap dimulai dari abad kedua sebelum Masehi. Kala itu, kecap adalah bahan tambahan makanan asal Tiongkok yang berfungsi menggantikan garam yang sangat mahal. Bahkan saking mahalnya, garam sempat dijadikan alat tukar dan sejak kemunculannya, kecap menjadi populer di Tiongkok. Lewat para pedagang, kecap pun menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke tanah air. Pertama kali masuk dari budaya Tionghoa itu memang kecap asin ya. Kebetulan orang Indonesia memang senang dengan makanan manis dan kita waktu di Pulau Jawa itu kecap asin ini kemudian dimasak lagi, tidak berhenti sebagai kecap asin tapi dimasak lagi menggunakan gula merah. Jadilah si kecap manis ini, dan kecap manis ini sampai sekarang memang khas Indonesia. Bahkan kalau di Eropa pun mereka menyebutnya bukan sweet soya sauce tapi kecap manis. Alasan lain kecap manis menjadi salah satu bumbu wajib dari masakan asli Indonesia juga terpicu resisi ekonomi sebelum kemerdekaan di tahun 1930-an. Indonesia saat itu menjadi pengekspor gula merah terbesar di dunia. Namun karena transisi ekonomi ini, ekspor pun terhambat sehingga stok gula merah dalam negeri semakin membludak.
Alhasil, gula merah pun dikreasikan dalam berbagai variasi masakan. Salah satunya adalah kecap manis. Bahkan setiap daerah punya cita rasa kecap manis sendiri. Di keliling Jawa itu kecap Madiun berbeda dengan kecap Cirebon, berbeda dengan kecap di Solo. Ada yang manis banget, ada yang lebih gurih. Nah itu semua letak perbedaannya ada di resep, justru di tahap terakhir di mana mereka memasak dengan gula merah dan rempah-rempah tadi. Ada yang pakai star anis, ada yang pakai kayu manis juga. Nah jadi ada yang rasanya kaya rempah tapi ada yang lebih ringan gitu. Nah ini ramuan masing-masing itulah yang diadu di market. Penambahan kecap manis atau asin dalam suatu masakan memang menghadirkan rasa gurih yang nikmat. Seperti halnya ketika berbicara sate, terkhusus sate kambing yang sangat identik dengan bumbu kecap. Tekstur daging kambing yang lebih padat dan berlemak sangat cocok berpadu dengan kecap dibanding daging ayam yang disajikan dengan bumbu kacang. Dan kacang itu kita tahu punya lumayan konten lemak yang cukup tinggi. Jadi kalau lemak ketemu lemak itu kan ini banget ya, berat sekali. Jadi memang paling enak itu si sate kambing itu berjodoh dengan kecap dan sambal dan kadang-kadang ditaburkan jeruk sehingga dia lebih mengurangi rasa kalau misalnya terlalu berlemak kan jadi enek ya. Nah itu kelihatannya dari situ muasalnya. Kebiasaan masyarakat Indonesia menggunakan kecap manis atau asin dalam masakan sehari-hari juga berdampak bagi kesehatan tubuh. Kedelai sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh, namun setelah diproses menjadi kecap, tentu hasilnya tak sama baiknya dengan kedelai yang sebelum diolah. Baik, jadi sebenarnya kecap itu sendiri karena memang bahan baku utamanya adalah dari kacang kedelai berwarna hitam. Nah, untuk zat gizi dari kedelai hitam ini sangat bagus karena mengandung tinggi protein, kemudian juga mengandung asam amino esensial yang sangat lengkap. Di samping itu pula juga terdapat serat yang sangat bagus untuk kesehatan. Di luar dari itu semua juga terkandung vitamin serta mineral. Misalnya zat besi untuk pertumbuhan sel darah merah, kemudian ada kalsium, ada kalium, magnesium, fosfor, semua sangat bagus bagi kesehatan. Jadi untuk 1 sendok makan kecap manis itu sebenarnya sudah terpenuhi kisaran 1/4 loh kebutuhan natrium dalam sehari. Nah, kalau dari rekomendasi atau beberapa penelitian, asupan natrium yang lebih dari 2000 mg itu akan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Menurut ahli gizi, kedelai hitam sangat baik bagi tubuh. Kandungan antioksidan kompleks dalam biji tanaman ini dapat mendukung kesehatan jantung, kesehatan otak, kesehatan hati, hingga saluran pencernaan. Namun manfaat kedelai hitam ini tergantung jumlah pengonsumsian dan penggunaan kecap itu sendiri. Pasalnya, setelah kacang kedelai hitam mengalami proses fermentasi menjadi kecap, kandungan gizi dalam kacang kedelai pun berkurang. Dan jika kecap dikonsumsi berlebihan, maka justru akan berdampak negatif bagi tubuh. Bayangkan untuk kecap manis ini, ya, apalagi dalam keseharian bisa sampai lebih dari 1 sendok makan dalam satu menu makanan karena manis sekali. Kecap itu juga sangat enak. Ayam bakar misalnya ada kecapnya, kemudian tahu tempe misalnya dibuat orek, ya itu ada kecapnya. Bayangkan banyak sekali gula yang tersembunyi di dalam menu-menu makanan tersebut. Jadi untuk 1 sendok makan kecap manis itu sebenarnya sudah terpenuhi kisaran 1/4 loh kebutuhan natrium dalam sehari. Nah, kalau dari rekomendasi atau beberapa penelitian, asupan natrium yang lebih dari 2000 mg itu akan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi. Meningkatkan risiko juga terkena stroke di kemudian hari. Kemudian meningkatkan juga probabilitas terkena gangguan fungsi ginjal.